أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam silsilah ta'lim اللغة العربية. فهذا اليوم بإذن الله kita akan melanjutkan mempelajari ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Matan al-Ajurumiyah karya Syekh Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Pada pertemuan kemarin terakhir kita sudah selesai dari mempelajari al-fa'il dan naibul fa'il. Ya, ingat kita di sini masih di pembahasan marfu'at. Ya, pembahasan marfu'at, isim-isim yang rafa atau kata-kata yang marfu'. Ya, kalau kita sebutkan isim-isim yang marfu ini ada 7. Ya, baru 2 yang kita bahas, yakni fa'il dan naibul fa'il. Kemarin kita sempat singgung yang ketiga dan yang keempat, yakni al-mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Kita baru menyebutkan pengertian dari mubtada dan khobar dan contohnya. Ya, yang mana mubtada dan khobar ini merupakan isim marfu yang ketiga dan yang keempat. Ya, isim marfu yang ketiga dan yang keempat. Sudah kita sebutkan pengertiannya masing-masing. Ya, sekarang kita masuk ke aqsamul mubtada, pembagian dari mubtada. Ya, pembagian mubtada. Qala rahimahullah wal mubtada'u qismani. Wal mubtada'u qismani. Dan al mubtada itu ada 2. Ya, ada 2 pembagiannya. Ada yang zahir dan ada yang mudmar. Ya, sebagaimana yang ada pada fa'il dan naibul fa'il. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Ya, begitu pula mubtada. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Ya. Fadzahir ma taqaddama dzikruhu. Yang zahir itu yang telah lewat penyebutannya. Ya. Mubtada yang zahir itu yang sudah lewat contohnya, yaitu Zaidun qaimun. Itu Zaidun itu. Wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Zaidun, Zaidan, Zaidun itu semuanya contoh dari mubtada yang berbentuk zahir. Ya, contoh dari mubtada yang berbentuk zahir. Taib. Adapun yang mudmar, ingat ya, mudmar ini yang diinginkan sini dhamir, istilah yang sama ya, dhamir ataupun mudmar. Wal mudmar isna asyara. Yang dhamir atau yang mudmar ini ada 12. Mubtada yang berbentuk mudmar itu ada 12. Wahia yaitu ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Ini beliau sebutkan apa?
domir rofa. Domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil. Beliau contohkan mubtada yang berbentuk mudmar, yang berbentuk domir, ini ya beliau contohkan domir rofa munfasil. Kenapa? Karena biasanya ya kalau kita dapati domir rofa munfasil dalam suatu kalimat, ya biasanya kalau kita dapati domir rofa munfasil dalam satu kalimat, itu biasanya kedudukannya sebagai mubtada. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya kita dapati domir rofa munfasil kedudukannya bukan sebagai mubtada, tetapi secara umum biasanya kita dapati dalam kalimat kalau domir rofa munfasil yang dia itu berdiri atau ada dalam satu kalimat, itu kedudukannya sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Ya. Nahwu qaulika, contohnya ana qaimun. Ana qaimun. Aku berdiri. Ana di situ sebagai apa? Mubtada yang berbentuk domir. Ya, ana di situ sebagai mubtada. Ya, yang berbentuk domir atau mudmar. Wa nahnu qaimuna. Nahnu kami berdiri. Ya, nahnu di situ sebagai mubtada. Wa ma ashbaha dzalik, dan yang semisal dengan kedua contoh tersebut. Ya. Antum qaimuna. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Huma muslimani. Hum muslimuna. Bisa semuanya. Ya, bisa. Ya, jadi kalau dia mau jadikan dalam kalimat ini bisa kita jadikan sebagai mubtada yang berbentuk domir. Jelas ya? Nah, ini singkat ya pembahasan mubtada di sini. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, aqsamul khabar. Mubtada selesai, sekarang kita masuk aqsam al khabar. Pembagian khabar. Qala wal khabaru qismani. Dan khabar itu ada dua. Khabar itu ada dua bentuknya. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufradin. Yang pertama yang mufrad dan yang kedua yang ghairu mufrad. Ya. Mufrad dengan ghairu mufrad. Fal mufradu nahwu Zaidun qaimun. Contoh khabar yang mufrad, contohnya itu Zaid berdiri. Ya, Zaid berdiri. Mana khabar di sini? Qaimun. Qaimun sebagai khabar yang mufrad. Ya, qaimun di situ sebagai khabar yang mufrad. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Dan yang ghairul mufrad, khabar yang berbentuk ghairul mufrad tadi, yang khabar mufrad hanya satu bentuknya ya. Tadi Zaidun qaimun. Atau kita kasih contoh lain, Zaidan qaimani. Nah, qaimani itu khabar mufrad. Zaiduna qaimuna. Qaimuna itu juga khabar mufrad. Jadi walaupun katanya musanna atau katanya jamak, itu ketika dia jadi khabar tetap kita katakan khabar mufrad. Ya, walaupun katanya musanna ataupun jamak. Nah, tetap masuk dalam kategori khabar mufrad. Ya.
Jelas? Jadi jangan sampai ya kita mengira khobar yang berbentuk musanna atau jama itu dia bukan masuk khobar mufrad. Tidak. Ya. Ini penamaan mufrad di sini ini hanya untuk penamaan pembagian dari khobar. Ya, bukan dari adat bilangan itu sendiri. Ya, bukan maksudnya mufrad di sini bilangan 1, 2 atau 3, bukan. Tetapi khobar yang berbentuk mufrad tunggal. Ya, khobar. Ya, jadi pembahasan mufrad pada khobar atau pembahasan khobar yang disebut mufrad di sini ini maksudnya khobar yang berbentuk tunggal. Masuk dalamnya isim yang musanna, begitu pula kata-kata yang jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir atau semisalnya. Ya, ketika dia jadi khobar maka tetap kita katakan sebagai khobar mufrad. Jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh dengan penamaan di sini ya. Yang kedua, wa ghairul mufrad. Khabar yang ghairu mufrad. Ya, khabar yang ghairu mufrad itu arba'atu asya'a. Ya, arba'atu asya'a. Asya'a itu kenapa fathah itu? Ya, wa ghairul mufrad arba'atu asya'a. Kenapa asya'a fathah? Karena dia sebagai penulisan idofa. Idofa? Mudhafun ilaih? Iya. Ya, mudhafun ilaih kan majrur. Iya. Ini kan isim lazim mansharif. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsant. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Majrur dengan fathah. Al-jar wal majrur wal dharfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Khabar yang ghairu mufrad ini ada 4. Yang pertama jar majrur. Yang kedua berbentuk dzaraf. Yang ketiga fi'il bersama dengan fa'ilnya. Yang keempat mubtada bersama dengan khabar. Ya, mubtada dengan khabar. Kalau dalam istilah yang sering dipakai oleh para nahwiyin, ya, khabar yang ghairu mufrad ini ma laisa jumlah ma kanat jumlatan aw syabihan bil jumlah. Khabar yang berbentuk jumlah atau yang berbentuk syibhul jumlah. Kalau yang khabar yang mufrad itu biasa mereka sebut ma laisa jumlatan aw syabih bil jumlah. Ya, yang bukan jumlah atau yang syibhul jumlah itu yang mufrad. Adapun yang ghairu mufrad maka jumlatan aw syabihan bil jumlah. Khabar yang berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Jelas ya? Yang syibhul jumlah ini jar majrur dengan zaraf. Ya, jar majrur dengan zaraf ini bukan jumlah. Ya, makanya dinamakan syibhul jumlah. Yang jumlah fi'il bersama dengan fa'ilnya, mubtada bersama dengan khabar, yaitu yang jumlah. Jelas ya? Nah, ini 4 jenis dari khabar ghairu mufrad. Jadi ada yang jar majrur, ada yang dzaraf, ada yang fi'il dengan fa'il, ada yang dengan mubtada dengan khabar. Ya. Lihat contohnya bil misal yattadihu al maqal. Dengan contoh akan menjadi jelas penjelasan di sini. Lihat contohnya. Zaidun fid dar. Zaidun fid dar. Ya. Zaidun di sini sebagai apa? Sebagai mubtada. Zaidun sebagai mubtada. Mana khabarnya? Fiddar ini sebagai khabarnya. Ya, fiddar sebagai khabar. Khabar yang berbentuk apa? Berbentuk ghairu mufrad. Khabar yang ghairu
ghairu mufrad sibul jumlah yang terdiri dari jar majrur. Ya, jar majrur. Jadi fiddar itu fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Ya. Jelas sampai sini? Wa Zaidun indaka. Ya. Wa Zaidun indaka. Zaidun sebagai mubtada. Mana khabarnya? Indaka. Nah, indaka di sini khabar berbentuk sibhul jumlah. Zaraf. Ya, khabar berbentuk sibhul jumlah ini zaraf. Jadi indaka itu fi mahali raf'in khabar khabar dari Zaid. Ya, khabar dari mubtada. Jelas? Taib. Wa Zaidun qama abuhu. Mungkin kita pakai papan tulis biar lebih jelas. Wa Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Ya. Jadi ini Zaidun sebagai mubtada. Zaidun sebagai mubtada. Qama ini fi'il fa'il. Fi'lun wa fa'il. Fi'il dan fa'il. Jelas? Jadi ini mubtada, ini fi'il fa'il. Qama fi'il, abuhu ini fa'ilnya. Satu paket fi'il fa'il ini, satu paket ini merupakan khobar. Fi mahali raf'in khobar dari mubtada. Makanya dinamakan khobar jumlah. Ya, dinamakan khobar jumlah. Jelas? Jadi Z sebagai mubtada, koma ini fi'il, abu fa'ilnya. Satu paket fi'il fa'il ini sebagai khobar dari mubtada. Fi mahali raf'in khobar dari mubtada. Jelas? Taib. Yang terdiri dari fi'il fa'il ya. Kita masuk ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun jariyatuhu zahibatun.
Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Perhatikan kalimat ini. Ya, Zaid sebagai mubtada. Jariyah. Khobar. Jariyah itu ini apa? Mubtada khobar. Mubtada. Zairatuhu. Zahibatun sebagai Khobar. khobar. Ini mubtada kan? Mubtada pertama. Ini jariyatuhu ini satu paket. Mubtada khobar. Jariyatuh sebagai mubtada, zahibatun khobar. Paham? Satu paket mubtada khobar ini, satu paketnya. Ini merupakan khobar dari mubtada yang pertama ini. Jelas? Itu jariyatuhu. Itu aslinya itu, bukan domir. Domir ini kembali ke Zaid. Zaid budaknya pergi. Ini hunya kembali ke Zaid. Zaid budaknya pergi. Bukan ibaratnya jariyatuhu itu udah satu paket itu kan. Satu paket apa? Mubtada khobar. La. Ini idofah. Mudah nilai. Ya. Lihat sini sebagai mubtada. Ini khobarnya. Ya, mubtada khobar satu paket. Ini merupakan khobar dari Zaid. Namanya khobar jumlah. Ya, khobar jumlah ismiyah. Kalau tadi khobar jumlah fi'liyah. Kalau jar majrur dengan dzaraf, khobar sibul jumlah. Fi mahali raf'in, khobar dari mubtada. Jelas ya? Insyaallah jelas ya? Ada pertanyaan? Nah. Ya, jadi khobar itu ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad itu ma laisa jumlah wala syabiha bil jumlah. Khobar yang bukan jumlah, bukan pula syibhul jumlah. Khobar yang ghairu mufrad itu makanat jumlatan au syabihan bil jumlah. Khobar yang berbentuk jumlah atau berbentuk syibul jumlah terbagi menjadi 4. Ada yang jar majrur dan zaraf. Jar majrur dengan zaraf ini masuk dalam kategori syibul jumlah. Wal fi'il dengan fa'il, mubtada dengan khobar. Ini masuk dalam khobar jumlah. Mubtada khobar jumlah ismiyah, ya fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Taib, lanjut. Babun nawasikh. Sekarang kita masuk ke pembahasan an-nawasikh. Bab al-awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari. Sekarang kita bahas amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Ini. Tadi kan kita sudah bahas mubtada khobar kan? Selesai dari pembahasan mubtada khobar. Sekarang yang kita akan pelajari di sini yakni tentang amil, ya, tentang an-nawasikh. Nawasikh ini, ya, dia dikatakan nawasikh ini jamak dari nasikh. Ya, nasikh maknanya itu menghapus. Yani dia menghapus hukum yang ada pada mubtada dan khobar. Ya, jadi ada amil yang dia masuk pada mubtada dan khobar, maka dia menghapus hukum yang ada pada mubtada dan khobar tersebut. Ya. Babul awamilid dakhilati ala mubtada wal khabar. Bab pembahasan amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar.
Ya, jadi akan ada amil. Yang amil ini dia masuk pada mubtada dan khobar. Setelah amil ini masuk pada mubtada dan khobar, maka amil tersebut mengubah hukum yang ada pada mubtada dan khobar. Yang tadinya mubtada marfu bisa berubah hukumnya. Ya, bisa menjadi mansub. Yang tadinya khobar marfu bisa berubah hukumnya menjadi yang tadinya khobar marfu bisa berubah hukumnya menjadi mansub. Kenapa? Karena ada amil-amil ini. Ya, karena ada amil-amil yang masuk pada jumlah mubtada dan khobar tersebut. Tayyib. Qala wa hiya thalathatu asya'a. An-nawasikh di sini, amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar ini ada 3 macam. Ada 3. Ya, ada 3 jenis atau 3 macam amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Yang pertama, kana dan saudari-saudarinya. Yang kedua, wa inna wa akhwatuha. Ya, ini inna dan saudari-saudarinya. Yang ketiga, wa dzanantu wa akhwatuha. Dzanantu dan saudari-saudarinya. Ya. Yang pertama, kana dan saudari-saudarinya. Yang kedua, inna dan saudari-saudarinya. Dan yang ketiga, dzanantu dan saudari-saudarinya. Inilah amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Kemudian mereka mengubah hukum yang ada pada mubtada dan khobar tersebut. Kana dan saudari-saudarinya, inna dan saudari-saudarinya, dan dzanantu dan saudarinya. Jelas ya? Jadi hukumnya berbeda-beda. Karena ketika masuk ke mubtada khobar itu hukumnya berbeda dengan inna yang masuk pada mubtada dan khobar. Ya, begitu pula dzanantu berbeda. Yang pertama, kana dan saudari-saudarinya. Qala fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka adapun kana dan saudari-saudarinya, itu amalannya dia merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Amalan kana itu merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Yang tadinya mubtada khobar dua-duanya marfu, ya, ketika masuk kana pada mubtada dan khobar, maka dia mengubah mubtada menjadi isimnya dan mengubah khobar menjadi khobarnya kana. Lalu apa? Lalu dia mengubah hukumnya. Yang tadinya mubtada marfu, ya, ka sebagai mubtada, ini dia sudah marfu sebagai isim kana. Yang tadinya khobar marfu sebagai khobar mubtada, ini dia mansub menjadi khobarnya kana. Jelas? Wahia, yaitu ya, kana wa amsa, ini kana dan saudara-saudaranya. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Nah, ini. Ya, kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Inilah kana dan saudari-saudarinya. Kana itu maknanya tufidu
ittisafal ismi bil khabar fil madi. Ini makna umum dari kana ya. Makna umum dari kana yaitu ya, dia mensifatkan isim dengan khabar fil madi. Ya, menisbahkan isim dengan khabarnya pada waktu lampau. Ya, ini hukum asal. Asalnya kana seperti ini amalannya. Cuman tidak selamanya dia bermakna seperti ini. Ya, ini bermakna penisbatan isim dengan khabar pada waktu lampau. Terkadang ini tidak bermakna demikian. Bahkan terkadang bermakna istimror, terus menerus. Ya, terus menerus. Tapi kalau kita lihat makna umum dari kana yaitu mensifatkan isim dengan khabarnya pada waktu lampau. Contoh, kana Muhammadun qa'iman. Adalah Muhammad itu berdiri. Ya, kana Muhammadun qa'iman. Adalah Muhammad berdiri. Nah, di sini ya, maknanya apa? Muhammad berdiri di waktu lampau. Maksudnya sudah berlalu berdirinya Muhammad. Ya, kenapa? Karena di sini dia mensifatkan isim dengan khabarnya pada waktu lampau. Ya, ini berdirinya Muhammad di waktu yang telah lalu. Jelas ya? Kana Muhammadun qa'iman. Muhammad sebagai isimnya kana, qa'iman sebagai khabarnya kana, yang asalnya Muhammadun qa'imun, Muhammad berdiri. Ini mubtada khabar, Muhammad berdiri, Muhammadun qa'imun. Mubtada khabar. Masuk kana maka menjadi kana Muhammadun qa'iman. Muhammad menjadi isim kana, qa'iman menjadi khabar kana. Ya, ini mensifatkan berdirinya Zaid pada waktu lampau karena masuknya kana. Enggak diartikan. Cuma tadi dia mensifatkan mubtada dan khabar di waktu lampau. Enggak ada makna tersendiri karena itu bermakna menjadi enggak. Muhammad menjadikan berdiri. Enggak. Lah. Jadi kalau ada kana itu enggak usah diartikan. Antum enggak usah artikan kananya. Dia hanya sebagai penasab gitu aja. Iya, dia cuma sebagai nawasikh. Iya. Cuman tadi asal maknanya itu dia mensifatkan mubtada dan khabar pada waktu lampau. Nah, dia imadi. Nah. Yang berikutnya amsah. Amsah wahia tufidu ittisafal ismi bil khabar fil masa. Amsah di sini ini mensifatkan isim dengan khabarnya. Ya, penisbatan isim dengan khabarnya pada waktu sore. Ya, pada waktu sore. Ya, contohnya amsa Zaidun dzakiran. Amsa Zaidun dzakiran. Ya. Kalau anda katakan Zaidun dzakirun. Zaid berzikir. Zaid berzikir. Zaidun dzakirun. Zaid berzikir. Mubtada khabar. Ketika anda katakan amsa Zaidun dzakiran, maka ini mensifatkan Zaid di waktu sore. Yani Zaid berzikir di waktu sore. Zaid berzikir di waktu sore. Itu amsi. Kalau kemarin amsi, ini amsa. Amsa. Beda amsi dengan amsa ya. Amsa Zaidun dzakiran. Zaid berzikir di waktu sore. Yang ketiga asbaha. Tufidu ittisafal ismi bil khabar fi sabah.
Ya, menisbahkan pensifatan isim dengan khobar pada waktu pagi. Ya, pada waktu pagi. Contohnya asbahal bardu syadidan. Asbahal bardu syadidan. Karena al-bardu syadidun. Al-bardu syadidun mubtada khabar. Al-bardu syadidun. Dingin itu sangat. Ya, dingin itu sangat. Ya, ini sangat dingin. Ya. Dingin itu sangat dingin. Ketika Anda masukkan asbaha, maka menjadi asbahal bardu syadidan. Asbahal bardu syadidan. Contoh biar lebih jelas. Asbahal bardu syadidan. Asbahal bardu syadidan. Asalnya kan ini. Al-bardu syadidun. Al-bardu syadidun. Dingin itu sangat menyengat, sangat dingin. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Masuk asbaha. Ya, masuk asbaha. Maka asbaha ini amalannya seperti kana, yakni tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Dia merofakkan isim dan menasabkan khobar, menjadikan mubtada marfu sebagai isimnya asbah, dan menjadikan khobar mansub menjadi khobarnya asbah. Maka berubah statusnya dari mubtada khobar ketika masuk asbah, maka menjadi isimnya asbah, khobarnya asbah. Maka mananya apa? Dingin itu sangat dingin pada waktu pagi. Dingin itu menjadi sangat dingin pada waktu pagi. Ya, kenapa kita artikan waktu pagi? Karena ada asbah. Dia mensifatkan mubtada dengan khabar pada waktu pagi. Jelas? Kalau dengan diterjemah dengan apa? Dingin pagi sangat gitu saudara. Kalau dia artikan dengan apa? Dengan maknanya apa? Diterletnya. Kenapa? Asbahal bardu syadida. Nah, al-bardu dingin. Pagi sangat. Dingin itu menjadi sangat di waktu pagi. Jadi dingin sangat di waktu pagi. Iya, dingin itu menjadi sangat dingin. Syadid itu kan memiliki makna apa namanya? Lebih, makna di atas, sangat. Ya, sangat syadid. Al-ghuzwatu syadid. Perang itu menjadi sangat berkecamuk. Ya. Ini sangat menegangkan. Ya, syang itu makna dari syadid.
Ya. Asbahal bardu syadidan, dingin itu menjadi sangat dingin di waktu pagi. Ya. Atau kita ganti asbaha zaidun dzakiran. Asbaha zaidun dzakiran. Zaid berzikir di waktu pagi. Kan kalau kita cuma zaidun zakirun mubtada khobar, Zaid berzikir kan? Ketika kita masukkan asbaha, ini kan dia amalannya seperti kana. Maka dia beramal sebagaimana kana. Cuman kan dia ada makna tersendiri, yaitu mensifatkan mubtada dengan khabar itu di waktu pagi. Ya, Zaid berzikir di waktu pagi. Kemudian adha tufidu ittisaf al-ismi bil khabar fid duha. Adha ini maknanya mensifatkan isim dengan khabar pada waktu duha. Ya, penisbatan isim dengan khabar pada waktu duha. Contohnya Zaidun nasitan. Zaid itu giat. Zaidun nasyitun. Zaidun nasyitun. Zaid itu giat, rajin. Ya, Zaid itu rajin. Ketika kita masukkan adha, ya, kita masukkan adha. Zaidun nasy'ah. Ini kan mubtada khabar. Zaid rajin. Ya. Zaid rajin, giat. Mubtada khabar. Kita masukkan adha. Adha ini teman-temannya kana. Dia mensifatkan penisbatan isim dengan khabarnya pada waktu duha. Ya, maka adha Zaidun menjadi adha Zaidun nasyitan. Nasyitan menjadi mansub. Adha Zaidun nasyitan. Ya, Zaid itu rajin di waktu duha. Zaid rajin di waktu duha. Ya, Zaid rajin di waktu duha. Nah, kenapa kita mengartikan di waktu duha? Karena ada adha di sini. Ada adha. Kemudian status mubtada khabarnya menjadi berubah. Zaid yang tadinya mubtada menjadi isimnya adha. Nasyid yang tadinya mubtada khabarnya mubtada menjadi khabarnya adha. Ini kan dia sebagai apa ya? Jorof. Beda. Bukan zorof. Dia ini bentuknya seperti fiil. Kalau di jurumnya kan dia termasuk masuk jorof dia. Mana? Gak ada itu. Nggak masuk. Gak ada. Duhan, bukan adha, itu duhan. Duhan, nah itu kalau duhan memang zorof. Kalau ini adha. Jelas ya? Kemudian berikutnya dhalla. Dhalla.
Dhalla. Siang hari. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن ظل وجهه مسودا. Dalam Al-Quran itu di juz yang ke-25, coba kita jelaskan dulu. Dhalla ini tufidu ittisaf al-ismi bil khabar fin nahar. Dia mensifatkan isim dengan khabar pada waktu siang hari. Ya, pada waktu siang hari. Ya. Misal dhalla Zaidun sha'iman. Dhalla Zaidun sha'iman. Zaidun sha'imun. Zaid berpuasa. Masuk dhalla maka menjadi dhalla Zaidun sha'iman. Zaid berpuasa di waktu siang. Ya, Zaid berpuasa di waktu siang. Ya. Zaid berpuasa di waktu siang. Ini karena mensifatkan isim dengan khabarnya pada waktu siang. Seperti dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswadda. Ya, ini tentang orang-orang musyrik yang mereka itu apa? Mereka ya mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak-anak perempuan. Ya, menjadikan malaikat itu sebagai anak-anak perempuan. Ya. Dalam ayat apa? Wa idza busyira ahadukum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswadda. Dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar gembira ya dengan apa yang mereka permisalkan kepada Allah, ya ini mereka tadi kan permisalkan Allah, mengatakan bahwa Allah mengambil anak perempuan. Padahal kalau mereka diberikan kabar gembira dengan diberikannya anak perempuan untuk mereka, yakni mereka mendapat anak perempuan, ya maka apa? Dhalla wajhuhu muswaddan. Wajah mereka itu menjadi hitam, menjadi buram, menjadi hitam, muswaddan. Ya, karena apa? Enggak suka. Ya, mereka enggak suka anak perempuan. Ya. Padahal apa? Mereka permisalkan, mereka jadikan bahwasanya mereka katakan Allah itu mengambil anak perempuan. Padahal ketika Allah rezekikan kepada mereka anak perempuan, mereka enggak suka. Ya. Itu dhalla wajhuhu muswaddan. Ya, mereka ya, jadi berubah wajahnya di waktu siang. Ya, karena iya. Enggak, karena dulu kan itu mereka biasa perang kan. Karena dulu kan perang. Perang kan butuh anak laki-laki. Ya, kalau ada perempuan kan enggak bisa. Ya. Padahal ada keutamaan bagi seorang yang memiliki anak perempuan. Ketika dia punya anak perempuan, kemudian dia bimbing kan, jadi anak yang soleh ya, masya Allah itu. Ya. Bahkan, ya mereka bunuh. Ada sebagian mereka yang kubur hidup-hidup anak perempuannya. Ya, makanya nanti mereka ditanya dalam surat apa? Dalam surat At-Takwir. Itu ada pernah dengan cerita memang Umar bin Khattab pernah mengurang anak perempuan. Hah? Umar bin Khattab pernah mengurang anak perempuan. Wallahu a'lam. Anak pernah ke pesantren ini. Ya, seandainya kalau macam dia lakukan di waktu musyrik, masih kafir, kemudian dia bertobat, apa yang dilakukan seseorang di waktu lampau itu dihapuskan oleh Allah. Ketika dia jujur dalam taubat kan, dia taubat dengan taubatan nasuha, dosa apapun yang ia lakukan, hatta dosa syirik, dosa paling terbesar yang paling Allah murkai kan, ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka dengan sebab itu Allah hapuskan kesalahan dia. Itu luar biasanya taubat nasuha. Ya, dosa yang
begitu Allah murkai, tapi ketika dia betul-betul kembali, dia rujuk, dia menyesali apa yang ia lakukan, ya dia kembali kepada Allah, maka Allah hapuskan ya apa yang dilakukan tersebut. Ya, jadi jangan sampai seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan sampai seseorang itu berputus asa. Al-qunut min rahmatillah. Ya, ini dosa paling besar. Ya, ketika seorang berputus asa. Ya, namanya manusia ketika dia terjatuh dalam dosa, contoh dia terjatuh dalam dosa, ya. Ketika dia terjatuh, maka dia harus punya keinginan untuk dia tidak mau lagi kembali ke dosa tersebut. Dia muncul penyesalan dalam dirinya. Ya, manusia ini kan tempat salah. Kullul insan khata' kan. Ketika dia terjatuh dalam dosa, maka dia hadirkan dalam hatinya penyesalan. Ya, dihadirkan, dia menyesal. Ya, ingin berhenti dari dosa tersebut. Ya, makanya apa? Di antara syarat taubat nasuha itu apa? Harus an-nadam. Harus menyesal. Ya, harus menyesal. Ya, dari apa yang dia lakukan dari dosa. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lihat. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asallahu ay yukaffiru ankum sayyiatikum. Ya, semoga dengan taubatnya itu, taubat kalian, Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannah. Bahkan apa? Allah masukkan ke dalam surga. Dengan apa? Dengan taubat. Ya, tapi taubat yang jujur, jangan taubat main-main. Ya. Kemudian apa? Bata ini ittisaful ismi, ya tufidu ittisafal ismi bil khabar fil lail. Ya, mensifatkan penisbatan isim dengan khabar pada waktu malam. Contohnya bata Zaidun musallian. Bata Zaidun musallian. Zaid salat pada waktu malam. Ya, Zaid salat pada waktu malam. Wasara ini tufidu tahawul al-ismi ila halatil lati yadullu alaihi khabar. Ini sara ini bermakna intikal. Ya, at-tasayyur. Ya, berubah, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya, berubah keadaan mubtada kepada apa yang ditunjukkan oleh khabar. Ya, contohnya sara tinu ibriqan. Sorotinu ibriqan. Ya. Tanah itu berubah menjadi cerek, menjadi bejana. Ya, tanah berubah menjadi bejana. Atau sorol ajin khubzan. Ya. Tepung itu berubah menjadi roti. Ya, tepung berubah menjadi roti. Nah, di sini berubah ketika masuk soro, maka berubah keadaan isim ke khobar. Ya, berubah isim kepada keadaan yang khobar tunjukkan atasnya. Soro apa? Apa itu? Sorol ma'u salja. Nah, air berubah menjadi salju. Ya. Pokoknya perubahan ya dari isim ke khobarnya. Kemudian laisa. Laisa ini tufidun nafyal khabar al isim. Memberikan faedah penafian khabar dari isim. Ya, penafian khabar, menafikan khabar dari isim. Contohnya dalam Al-Quran, walaysa dzakaru kal unsa. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan laki perempuan. Nah, di sini apa? Menafikan khabar dari isim. Nah, ini perbedaan
Antara isim dengan khobar tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Ana lastu qaiman. Lastu qaiman berarti apa? Lastu qaiman. Lastu qaiman. Aku tidak berdiri. Tidak berdiri, penafian kan? Ya. Lastu mudarrisan. Aku bukan guru, penafikan ya. Kemudian wa mazala. Ya, wa mazala wa manfaka wa mafatiha wa mabariha ini satu. Ya, mazala. Kalau bilang lastu fahiman, Iya betul. aku tidak paham. Lastu fahiman. Ya Ustaz. Lastu fahiman. Nah. Ya, zala, fakka, fatiha, bariha ini sama ya. Dia memberikan makna istimror. Ya, memberikan makna istimror. Terus menerus. Mazala, manfaka, mafatiha, mabariha ini memberikan makna istimror, terus menerus. Contohnya mazala bakrun musallian. Mazala bakrun musallian. Zaid terus menerus salat. Ya, Zaid terus menerus salat. Atau manfakka amrun dzakiran. Manfakka amrun dzakiran. Amr terus menerus berzikir. Ya, atau mabariha Zaidun qari'an. Ya, mabariha Zaidun qari'an. Zaid terus menerus membaca. Ya, Zaid terus menerus membaca. Jadi sama ya, maknanya al-istimrar, terus menerus. Iya. Kemudian madama ini bayanul mad. Ya, memberikan makna selama. Ya, memberikan makna selama. Contohnya dalam Al-Qur'an, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, dan aku diwasiatkan kepadaku untuk salat zakat ya selama aku masih hidup. Ya, selama aku masih hidup. Kemudian wa ma tasarrafa minha, lanjut. Wa ma tasarrafa. Jadi tadi kan fil madi kan contohnya kan? Nah, begitu pula tasrifnya. Apa yang ditasrif dari fiil-fiil tersebut? Seperti kana yakunu wa kun. Ya, kana yakunu wa kun. Jadi bukan hanya kana, yakunu juga beramal. Kun fil amrnya juga beramal. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Asbaha yusbihu asbih. Asbah fil madi, yusbihu fil mudhari, asbih fil amr. Ini juga sama. Ya, contohnya asbih nashitan. Anak katakan ke antum, asbih ke kamu, asbih nashitan. Ya, masuklah waktu pagi dengan giat. Ya, berpagi-pagilah dengan giat, dengan rajin. Asbih nashitan. Asbih nashitan, apa mana isimnya? Asbih nashitan. Asbih nasitan afan. Asbih nasitan. Asbih nashitan. Mana isim, mana khabarnya? Isimnya domir. Domir mustatir. Takdirnya? Takdirnya huwa. Apa tadi? Asbih nasitan. Asbih nasitan. Giatlah engkau, rajinlah engkau di waktu pagi. Takdirnya Anta. Karena kan fil amr kan? Ya, mana khabarnya? Khabarnya nasyitan. Nasyitan ya. Khabarnya nasyitan. Kalau kun ini kun fayakun itu Jadilah maka jadi. itu ya Ya, artinya. kun fayakun. Perintah ya. Iya, perintah kun. Jadilah maka jadilah. Kun fayakun. Jadilah maka dia jadi. Diartikan jadi setiap apa yang diperintahkan Allah jadilah ya kan? Hah? Setiap diperintahkan Allah menjadi. Apa yang Allah kehendaki itu pasti. Kun fayakun itu.
Allah tinggal bilang jadilah maka jadi. Kan kalau selama ini kita pahami kan kun fayakun, kata oleh kun fayakun menjadilah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita itu tidak bisa berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Taqul kana Zaidun qaim, ini contohnya ya. Adalah Zaid berdiri di waktu lampau. Ini asal dari mana kana ya. Walaysa amrun syakhisan. Amr tidak pergi. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Selesai ya? Selesai dari nawasikh yang pertama, ini kana dan saudari-saudarinya. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masukkan nawasikh yang kedua, yakni inna dan saudari-saudarinya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.